Jadi Singapura bakal impor listrik itu 6 gigawatt. 3 gigawattnya dari Indonesia, setengahnya dari Indonesia. Kita hitung aja potensinya gitu ya. Kita hitung bareng-bareng nih ya. Kalau brand itu sekarang tuh sekitar kapasitinya sekitar 700 megawatt yang dijual. Dia punya revenue 9 triliun. Singapura ini bakal import 3 gigawatt, berarti 3000 megawatt gitu kan. Berarti kalau lu 3000 megawatt, lu 700 sekarang 9 triliun, lu kali kira-kira 4 gitu kan. Itu 28 triliun. Nah, Indonesia itu lu jual listrik cuma 7 sen. Di Singapura itu mungkin lu bisa jual 20 sen bro, apalagi green segala macam gitu ya. Hari ini gue kedatangan Bro Alvin. Thank you nih bro. Nih salah satu petinggi dari timnya Choai, Jarvis. Gitu ya. Nah hari ini gue pengen bahas tentang saham Konglo lah. Soalnya itu kan yang banyak roller coasternya belakangan ini. Kita tahu di akhir 2024, awal 2025 itu banyak asing itu keluar dari blue chip gitu kan. Tapi saat itu di awal-awal saham Konglo itu kelihatannya lumayan resisten. Sampai suatu saat di mana sahamnya Pak PP ada berita dari MSCI bahwa nggak jadi masuk gitu kan, atau inilah nggak di-include gitu di mereka punya balancing gitu kan. Itu mengakibatkan akhirnya terkoreksi lagi, walaupun ada rebound lagi lah belakangan ini. Jadi gue pengen bahas mengenai itu, soalnya gue yakin pasti banyak juga yang frustrasi udah invest di brand gitu ya, udah naik turun sampai 3 kali gitu kan. Jadi gimana nih bro aliran flow dan saham Konglo ini? Tapi kita masuk dulu ke ini deh, yang basic dulu ya. Indeks ini kan ternyata masih banyak yang belum paham. Boleh nggak sih bro jelasin sedikit gitu, apa itu MSCI dan FTSE? Oke, boleh dong gitu. Jadi kalau MSCI ini ya, mungkin udah banyak tahu ya kalau MSCI itu kan sebenarnya dibikin sama Morgan Stanley Capital Index gitu. Jadi ini sebenarnya indeks yang menjadi benchmark performance dari saham-saham global gitu. Jadi kalau dari misalnya ke Indonesia gitu kan, sahamnya adalah 900 gitu ya. Tapi nggak semuanya menurut mereka investable. Jadi ya MSCI itu bikinin semacam benchmark lah gitu. Jadi dipilih saham-saham yang menurut mereka layak invest dan layak untuk jadi benchmark gitu kan. Nah, jadi MSCI ini dipakai sama banyak fund asing. Ya kalau mereka invest di Indonesia, kinerjanya dilawan sama MSCI gitu. Tolak ukur, jadi menjadi tolak ukur gitu kan. Terus kriterianya apa bro? Kayak boleh sharing nggak sih? Tadi kan lo bilang ada 900 yang saham Indo. Ada beberapa yang bisa masuk ke indeks itu kan. Kriteria supaya ini masuk tergolong sebagai investable tuh kayak apa secara prinsip? Oke, nah kalau di MSCI itu sebenarnya kita bisa lihat dia sediain dokumen itu ada 300 halaman ya. Sebenarnya kita bisa baca dan di situ detail sekali gitu ya. Tapi sebenarnya secara garis besar yang dilihat itu adalah free float market cap. Free float market cap dan bukan liquidity. Market cap ya, free float market cap ya. Dan liquidity. Gitu. Liquidity. Market cap juga dilihat sebenarnya, tapi market cap itu jadi dianggap assume 50%-nya free float gitu. Jadi sebenarnya kalau free float masuk, kebanyakan market cap masuk. Iya, oke. Terus kalau misalnya bedanya MSCI sama FTSE ini apa? Nah, sebenarnya sama aja, cuma ya dari lembaga yang berbeda. Kriterianya tuh mirip-mirip sih sebenarnya. Iya. Ada beda-beda dikit in detail, tapi ya secara garis besar sama. Secara prinsip sama gitu ya. Terus kenapa itu penting bro? Kalau misalnya indeks, emang impact-nya buat Indo itu apa? Oke, gini. Jadi MSCI itu karena menjadi benchmark untuk saham global. Jadi kalau zaman dulu tuh, karena mereka kan kalau bikin fund gitu ya, mereka tuh untuk invest, ya mereka harus kinerjanya di atas benchmark. Jadi kalau misalnya mereka rata-rata mereka beli saham-saham yang ada di benchmark aja gitu. Atau mereka weightingnya dimainin gitu. Jadi mereka ada yang weightingnya lebih tinggi, ada yang lebih ini gitu ya. Nah terus kedua, terakhir ini mulai berkembang yang namanya ETF. Itu sejak 2013 sebenarnya ya. Mulai booming. Nah kalau ETF ini mereka nggak mau pusing, mereka copy aja yang namanya MSCI, FTSE gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti, nah cara kerja ETF ini kan gini ya. Jadi mereka itu bikin semacam indeks dan penghuninya ya saham-saham yang di MSCI tadi. Nah kalau masuk indeks ya otomatis mereka otomatis beli. Ya. Jadi semakin gede aumnya ya mereka semakin belinya semakin banyak gitu. Berarti MSCI ini menjadi cara buat si ETF ini copy paste gitu ya, ngikutin saham-saham yang ada di MSCI. Jadi kalau misalnya MSCI ini masukin saham atau keluarin saham, otomatis yang ETF ini ngikut. Ngikut beli atau jual sahamnya gitu ya, berarti ya. Terus kan MSCI kan ada banyak tipe kan. Boleh sharing nggak sih perbedaan tipenya itu apa aja? Oke, sebenarnya mungkin jangan ngomong MSCI ya, mungkin ETF secara keseluruhan ETF. Gitu ya. Gitu, ETF tuh banyak sekali jenisnya. Di luar tuh ada yang bikin ESG ETF gitu kan. Terus ada juga ETF yang
sekarang lagi ramai itu Nancy Pelosi ETF gitu ya. Bahkan si portfolio si Grandma ini di copy gitu. Iya benar. Jadi ETF-nya tuh jenisnya banyak sekali gitu. Nah, gedenya seberapa tergantung investornya gitu kan. Gue sedikit highlight yang tadi dia bilang aja, Nancy Pelosi itu politisi di Amerika. Jadi anggapannya lah ya, joke-nya itu adalah kan dia kan bisa tahu nih peraturan apa yang bakal dirubah atau yang bakal diganti gitu. Jadi dia bisa beli duluan gitu. Makanya investment dia sebagai politisi itu bisa outperform market gitu. Makanya keluarin ETF-nya Nancy Pelosi ETF gitu. Jim Cramer pun ada, bro. Jim Cramer, kalau Jim Cramer bisa lawan arah. Inverse kan. Dia bilang beli berarti kita jual. Iya. Nah, jadi ETF ini ya tergantung popularitas. Jadi kalau semakin populer, dia semakin besar jumlahnya gitu. Nah, kebetulan yang populer di Indonesia itu ETF-nya MSCI. Jadi yang paling gede gitu ya. Nomor 2-nya FTSE gitu. Tapi di luar itu ada juga ada S&P Renewables, ada macam-macam gitu ya. Iya. Terus biasanya untuk siklus mereka mempertimbangkan apakah sebuah saham Indonesia ini bisa masuk ke indeks, itu setiap apa? Setiap kuartal, setiap 6 bulan? Setiap kuartal. Jadi bahkan ada kalau baca 300 page itu bahkan ada jadwalnya ya. Zaman sekarang actually enak ya. Ada DeepSeek, ada ChatGPT gitu ya. Lu tinggal download aja dokumennya, lu lempar ke mereka, suruh mereka bikin summary gitu. Langsung jadi gitu. Benar. Iya. Kan yang terakhir kan ini yang gue baca itu Cleo yang baru masuk yang di ronde terakhir itu kan. Boleh sharing nggak sih kayak abis itu ada yang keluar juga gitu. Nah itu biasanya kalau misalnya masuk itu berarti gara-gara apa? Kalau misalnya keluar berarti gara-gara apa? Ya balik ke kriteria tadi ya. Kalau masuk ya karena dia mencapai free float market cap tertentu yang jadi benchmarknya MSCI ya. Kalau sekarang itu kira-kira 1,6 billion US dollar free float market cap gitu. Terus kalau dan liquidity-nya harus cukup gitu. Nah liquidity itu MSCI pakai namanya ATVR, average traded value ratio. Jadi harus 15% dari jumlah free float tadi gitu, kira-kira. Trading selama sebulan. Per bulannya gitu. Ya, berarti kalau misalnya keluar otomatis mereka sudah tidak memenuhi kriteria itu. Kalau keluar ya mereka udah nggak memenuhi kriteria. Udah nggak memenuhi kriteria, makanya keluar. Kalau misalnya mereka memenuhi kriteria, itu mereka ada sedikit buffer sih ya. Jadi kalau untuk masuk harus hit tertentu, kalau keluar tuh buffernya lebih tinggi. Jadi ada mungkin buffer 30-40% gitu dari yang kriterianya gitu. Oke. Maksudnya buffer lebih dinaikin atau lebih gampang? Diturun. Jadi misalnya kalau keluar kan, jadi nggak keluar kriteria ini, misalnya kriteria 1,6 billion tadi, buffernya ya di bawah itu 1 billion. Udah baik hati lah, udah ngasih kesempatan. Gitu kan. Soalnya udah masuk masa langsung ditendang gitu. Iya, benar. Ya makanya itu sih bro, kayak gue pengen ngedalamin mengenai MSCI sama FTSE ini, dan juga nanti kita pakai studi kasusnya si brand inilah ya, dan sama Pak BP. Soalnya gue sempat ngeliat bro, kan kita IHSG 6.800 gitu kan. Kalau misalnya kita keluarin sahamnya Konglo, itu mungkin blue chip itu sebenarnya turun. Mungkin gue itu kayak sekitar 5.000 gitu misalnya. Jadi kita ini sebenarnya ditopang sama sahamnya Konglo sebenarnya. Benar. Nah, tapi kenapa bro? Menurut lu, bahkan sebelum kita ngomongin saham Konglonya ya, in the first place, kenapa saham-saham blue chip kita ini bahkan bukan yang kayak di S&P 500 gitu, yang naik secara konsisten. Ada apa dengan perusahaan-perusahaan blue chip kita? Oke, jadi gini ya, sebenarnya mungkin supaya pemahaman marketnya sama dulu ya. Kalau menurut gue, ini menurut pendapat gue ya, apa sih sebenarnya yang bikin saham itu naik atau turun gitu? Menurut lo apa bro? Harusnya kan salah satunya performa perusahaan kan, growth. Benar tapi nggak sepenuhnya benar gitu ya. Jadi sebenarnya yang gerakin saham itu cuma ada 2 faktor, supply dan demand. Itu doang, nggak ada yang lain gitu sebenarnya. Nah, tapi gini ya, kalau misalnya fundamental, performa perusahaan, technical, segala macam, itu adalah faktor yang attract demand. Tapi kalau misalnya mereka nggak beli, biarpun bagus, ya tetap nggak naik. Benar. Jadi ujungnya saham yang gerakin itu cuma supply demand, gitu ya. Nah, jadi kalau lu mau analisa kenapa ini turun, kenapa ini, menurut gue yang paling benar itu lu analisa dulu dari supply demand-nya siapa, gitu kan. Nah, supply itu apa definisinya? Jadi, supply itu kan siapa yang punya barang. Berapa jumlah barang yang ada, which is free float tadi ya. Terus siapa yang punya barang, gitu kan. Dalam kasus ini ya siapa penjualnya. Nah kalau B-Caps tadi, salah satu pemilik terbesarnya adalah asing, gitu. Nah itu dari sisi supply gitu ya. Nah terus dari sisi demand, demand itu kan banyak faktor yang bisa attract demand. Ibaratnya kayak lu punya toko gitu ya. Kalau tokonya bagus ya orang pada mau beli gitu ya barangnya. Ya saham juga sama gitu. Jadi kalau fundamentalnya bagus, ada grup fundamental yang mau beli gitu ya. Tapi bukan cuma dari fundamental doang nih zaman sekarang.
Nah, ada yang namanya MSCI tadi, ETF gitu ya. ETF ini mau harganya 100 kali PI, 1000 kali PI, mereka tetap akan beli gitu. Dan karena tren ETF ini sekarang udah lumayan mendominasi flow di market gitu ya. Jadi emang kadang-kadang pergerakan saham ditentuin dari fund-fund ETF ini gitu. Kalau itu kan berarti jawabannya tiba-tiba peminat untuk saham-saham blue chip ini tiba-tiba berkurang drastis gitu ya, kan. Betul. Kayak dari ini bukannya masalah yang fundamentalnya yang kurang bagus saja, tapi yang bagus pun kayak saham-saham banking pun juga terkoreksi lumayan dalam gitu kan. Foreign outflow-nya deras gitu. Nah, boleh share nggak sih Bro, kenapa foreign itu pada keluar bahkan dari saham-saham banking kita? Nah, balik ke tadi ya, kan supply-nya dimiliki banyak kan sama foreign gitu ya. Nah, sekarang foreign itu alasan menjual apa gitu ya? Ya sebenarnya tergantung dari foreign-nya itu masing-masing gitu ya. Namanya investor, gue juga jujur nggak tahu pasti mereka lihat apa segala macam gitu ya. Tapi ya gue bisa mengkira-kira lah ya. Nah, kalau foreign itu juga ada beberapa jenis tadi ya. Ada yang pasif, yang ETF tadi. Ada juga yang aktif. Ada yang long term banget, ada yang technical, ada yang short term yang cuma hedge fund gitu doang. Ada yang long term banget. Nah, kalau dari yang gue perhatiin ya, turunnya saham big caps ini sebenarnya yang keluar tuh yang long fund. Karena kalau lu bisa lihat datanya gitu ya, ini yang kepemilikannya tadinya stable di 35%, 34% gitu, tiba-tiba drop tinggal 30% gitu. Berarti ini ada satu yang punya lama exit gitu. Nah, kenapa mereka exit gitu kan pertanyaannya. Ini gue juga nggak tahu pasti ini pendapat ya, ini opini. Cuma gue beropini gini ya, namanya saham itu kan kita relatif. Kita ngelihat kalau ada saham yang lebih bagus, kita akan pindahin duit kita ke tempat yang lebih bagus gitu ya. Dan jujur aja di kondisi sekarang ini negara maju itu jauh lebih menarik dibanding negara berkembang seperti Indonesia. Kenapa? Nah, jadi gini ya. Sebenarnya karena salah satunya karena AI. Adanya AI ini menurut gue itu game changer buat roadmap ekonomi dunia ya. Oke, nah, emang gini. Dampaknya AI itu apa terhadap negara berkembang kayak Indonesia? Oh, gini ya, AI negara maju, siklusnya lu invest di negara-negara berkembang itu karena dia percaya ada population growth, which is one of the major source growth driver ya. Indonesia dari dulu story-nya itu, kalau kita lihat report-report yang lama semuanya ngomong itu, Indonesia demographic dividen apa segala macam, yang jadi major thesis-nya tuh itu gitu. Emang kalau misalnya dulu ya, supaya teman-teman jelas ya, kayak dulu kan buat orang-orang asing ini story-nya adalah growth driver dari populasi. Jumlah kita bertumbuh populasinya masih gitu muda, masih muda bertumbuh. Emang gitu apa implikasinya? Kenapa dulu foreign suka itu? Ya karena dulu itu gini, kalau negara ini gue based on bukunya Ray Dalio gitu ya. Jadi kalau negara yang udah kaya, biasanya mereka jadi nggak mau kerjain hal-hal yang kurang inilah, yang kurang sophisticated gitu kan. Yang kerjaan labor gitu dialihkan ke negara-negara berkembang gitu. Nah, Cina itu experience itu dan itu maju karena salah satunya karena itu gitu. Jadi dulu karena mereka ada shift dari pabrik dari negara-negara maju ke Cina gitu kan. Nah, Cina growth source-nya itulah ya. Gitu. Diharapkan karena Cina juga udah maju, diharapkan itu pindah ke negara-negara berikutnya gitu kan. Harapannya Indonesia harapannya begitu. Nah, jadi kalau misalnya kedapatan kebanjiran order apa segala macam gitu kan, lama-lama kan orang dapat kerjaan itu rising middle class gitu ya, jadi income-nya naik segala macam gitu kan. Nah itu yang jadi story Indonesia sebenarnya the past decade ya, kemarin. Terus ternyata apa yang terjadi bro? Nah, sekarang berubah? Ada AI gitu ya. AI ini kan sebenarnya diciptakan buat apa? AI ini diciptakan buat replace human sebenarnya gitu kan, buat pekerjaan-pekerjaan yang gue males biar AI aja yang kerjain gitu. Jadi sebenarnya AI ini one day bisa menggantikan human gitu. Nah, jadi kalau gue mikirnya, gue jadi foreign ya, udah ada AI ngapain lagi gue invest di negara berkembang. Lama-lama yang low end jobs ini gue bisa kerjain sendiri kok, pakai AI, gue bikin robot. Bahkan pembantu rumah tangga pun bisa digantiin sama Tesla udah bikin Metrobot itu ya bro ya, gitu. Ya, tapi kalau misalnya kayak gitu gimana? Kayak yang lu lihat ya, perkembangan dari AI, DeepSeek, AI agent itu dalam 5-10 tahun ke depan, pendapat lu sendiri tuh kayak gimana sih? Ini sekarang tuh baru tahap awal ya menurut gue ya. Kalau sekarang itu kan kita AI ini baru sampai tahap yang large language model gitu ya. Jadi dari teks diolah gitu ya. Tapi kalau lu denger Jensen Huang ngomong, speech-nya dia bilang nanti yang berikutnya bisa pakai video. Jadi lu train dari video, lu bayangin. Kalau sekarang lu train dari kata-kata, nanti motion pun bisa lu train.
Jadi biasanya lu robot nih lu kasih video aja dia bisa jadi petinju bro. Lu kasih video Mike Tyson mungkin one day jadi Mike Tyson gitu. Gitu ya. Jadi dan kegunaannya pun baru sampai large language model aja, gue udah merasakan manfaatnya banget gitu ya. Sekarang gue nulis surat, nulis apa kalau kita update ke klien-klien, gue tinggal pakai ini urusan berapa detik jadi gitu kan. Bahkan gue belajar coding gitu ya, pakai AI ini gampang banget gitu ya. Kalau zaman dulu mesti nyari-nyari susah dari Stack Overflow, bisa makan waktu 2-3 hari buat solve satu case gitu. Kalau sekarang hitungan berapa detik gue udah jadi gitu ya. Nah, dan AI ini yang di replace tuh bukan cuma yang low end jobs gitu ya, bukan cuma yang high end jobs, bisa coder aja bisa di replace gitu. Bisa bikin front end tuh gampang banget, sekarang bikin website tuh gampang banget gitu pakai AI gitu ya. Nah bayangin kalau ini udah jadi robot dan segala macam gitu ya, itu akan growth-nya akan luar biasa gitu ya. Zaman dulu tuh 2010 kan kita ada tech bubble, itu kan yang populer kan kata-katanya disruptif ya. Yang disruptif itu yang valuation tinggi banget. Tuh bayangin AI ini bisa disrupt apa aja gitu. Hampir semuanya gitu kan. Menurut lu gimana bro? Kalau misalnya buat Indonesia dengan, ya mungkin Indonesia gini kali ya kan, yang gue kebayang pasti kan AI ini tujuan utamanya adalah untuk solve terutama yang paling mahal dulu lah buat mereka gitu kan. Soalnya itu kan secara cost benefit paling make sense gitu kan. Misalnya kalau misalnya mereka bisa menggantikan satu orang yang nge-code, buat mereka kan savingnya besar gitu kan. Tapi kalau misalnya buat menggantikan misalnya kayak petani itu mungkin masih susah gitu kan. Soalnya benar. Ujung-ujungnya gini ya, sebenarnya dari policy mereka ya basically mereka kan harus outsource labor tadi ke negara berkembang gitu kan. Menurut gue yang jadi priority mereka ya mereka harus outsource. Yang harus priority. Yang priority yang itu yang ya dengan teknologi yang cukup ya of course ya. Tapi yang priority mereka ya pasti replace yang mereka harus outsource keluar. Jadi gue kerjain sendiri aja gitu. Yang kerjaan yang gitu-gitu. Jadi kalau kerjaannya bisa digantiin robot itu most likely akan berat gitu ya. Benar. Berarti apa bro tips lu buat orang Indonesia belajar AI atau kayak gimana nih? Mau nggak mau kita harus ngikutin perkembangan gitu ya. Mau nggak mau ini kita harus bisa ke jobs yang paling nggak sama orang US gitu. Soalnya mereka juga dari negara mereka nggak mau matiin rakyatnya sendiri gitu kan. Jadi yang kalau bisa jobs yang US masih banyak kemungkinan nggak akan terlalu cepat karena mereka juga takut nanti rakyatnya marah miskin nggak bisa makan gitu kan. Tapi kalau per jamnya mereka udah nggak kerjain itu most likely kemungkinan akan hilang sih. Contohnya kayak apa? Banyak sekali bro ya, even kayak pembantu rumah tangga pun kalau udah ada robot gitu ini nggak komplain kerjanya 24 jam gitu. Robot factory di logistik itu udah banyak sekali bro ya. Nggak ada lagi kuli-kuli yang ngangkat-ngangkat, itu semua robot gitu ya. Iya. Terus bahkan coder pun yang tadinya high end termasuk salah satu high end jobs gitu sekarang udah bisa di-replace sama ini ya. Jangankan itu ya, fund manager pun one day bisa di-replace bro, pekerjaan gue nih gitu. Karena sekarang udah ada AI agent itu kan dia bisa kasih lu rekomendasi yang lebih ini akurat ya dan nggak bias gitu ya. Semuanya pasti bakal dibandingin kan namanya performa yang dilakukan sama manusia sama AI mana yang lebih baik. Kalau misalnya performanya si fund manager AI ini ternyata lebih baik daripada manusia di belakangnya bisa digantikan juga gitu. Iya benar, betul. Terus kalau misalnya kita ngomongin saham bro, kalau gitu kan kalau misalnya AI ini kan pasti ada banyak saham turunannya lah ya. Ada nggak sih yang lu boleh share sebagai studi kasus gitu yang menarik kayak apa? Oke, ya jadi emang ini ya kalau AI itu jadi dibagi dua nih sebenarnya. Ada yang training, ada yang inference. Kalau training tuh semacam infrastruktur layer lah ya. Jadi untuk training tuh lu biasanya butuh data banyak terus lu proses. Nah, itu lu butuh GPU yang super gede. Itu that's why Nvidia tuh naik ya karena mereka semua bikin data center untuk training. Jadi datanya tuh bisa triliun of data diproses dalam saat itu. Nah, kalau inference itu bagian yang lebih ke application. Jadi dari hasil training ini nanti diproses spesifikasi. Jadi misalnya nanti hasil training ini dibikin buat mobil autonomous drive gitu. Atau dibikin buat robot pembantu tadi yang bagian apa gitu kan, macam-macam lah fungsinya, atau untuk healthcare dan segala macam gitu ya. Nah, training ini kemarin sempat gempar karena ada DeepSeek. Jadi training ini kan sebelumnya kita tahu cost-nya mahal banget, sampai Nvidia tuh revenue-nya jamnya sampai 10 kali lipat gitu ya tahun lalu ya gitu kan. Terus si training ini karena DeepSeek klaimnya dia bisa saving cost tuh jauh banget. Jadi kalau cost-nya cuma $5 juta, padahal yang lain bisa 100 juta lebih gitu. Jadi cost-nya cuma 1/20 gitu kan. Jadi training ini sempat agak goyang sahamnya. Yang training site ya. Tapi kalau training site itu goyang bukan berarti ya itu
mati gitu, malah tambah bagus gitu. Karena yang apps-nya itu akan berkembang lebih cepat. Nah, gue kasih contoh gini ya. Zaman dulu gue ngikutin GPT dari GPT-3 gitu ya. Waktu GPT-3 itu gue mau proses dokumen. Satu dokumen itu gue proses, cost-nya itu bisa kira-kira 1,5 sen. Terus tiba-tiba tahun depannya muncul GPT 3,5 gitu. Turun cost-nya. Jadi berapa, waktu itu 0,7 apa something, 0,07 gitu ya. Terus muncul lagi GPT-4 sekarang. Cost-nya 0,01. Jadi turun 10 kali lipat gitu ya. Dibanding GPT. Dan hasil yang diproses jauh lebih bagus gitu. Nah, ini kan berarti hasil trainingnya dia makin bagus. Yang apps-nya itu makin berkembang cepat gitu. Cost lu semakin murah dan akibatnya apa? Gue bisa proses lebih banyak dokumen dibanding dulu. Dan pertumbuhannya eksponensial. Eksponensial, betul. Bukan jadi cuman, robotnya nanti ya makin murah dan makin canggih gitu kan. Iya. 2 faktor itu ya. Iya, Udah makin murah, itu. makin canggih pula dan secara eksponensial. Iya, kita job kita makin terancam, bro. Iya. Nanti AI, mungkin nanti ada AI podcaster, bro. Lalu udah nggak butuh, bro. Iya, sebenarnya udah YouTube kan udah banyak, bro. Iya. Yang bisa ini kan AI, orangnya ngomong AI kan, lu tinggal kasih script, udah banyak sekali gitu ya. Iya, sebenarnya ini AI yang ngomong. bukan real juga. Tapi ada some spesifik yang lu pengen ngomongin yang AI yang menarik ini atau? Ya, itu tadi ya, balik tadi ke training inference gitu ya. Training itu tadinya gue sempat heavy di training, tapi gara-gara DeepSeek gue review kayaknya gue harusnya switch ke yang inference gitu ya. Sam US itu, berarti? Sam US, gue kalau di Indo belum ada ya. Iya. Dan sekarang yang ngembangin AI kan cuma US, China gitu ya, jadi nggak ada pilihan lain emang. Ya. Apa bro ticker ya? Gue yakin pernah nanya bro. bukan rekomendasi beli, tapi rekomendasi buat pelajari. Ini non financial advice ya, karena beberapa udah naik lumayan banyak. Jadi tapi kalau udah terlanjur naik ya, iya, udah terlanjur naik gitu ya. Non financial advice, tapi yang gue punya sekarang itu Tempus sama Palantir ya. Oh Palantir, iya. Kalau Tempus itu dibeli sama Nancy Pelosi, gue ikut aja si nenek favorit gue itu. Politisi yang ini ya. Itu lucu banget ya. Jadi ini gue cerita dikit mungkin ya. Jadi si Nancy Pelosi itu beli 2 minggu sebelumnya, tapi orang tahu tuh 2 minggu setelahnya gitu. Karena ada lag pas lu filing dari kalau politician filing itu ada lag ya, sampai jatuh ke publik infonya kapan gitu kan. Dan dia beli 2 minggu kemudian itu tiba-tiba ada announcement Tempus kerjasama sama Stargate. Ada yang tahu Stargate nggak? Nah, Stargate itu infrastruktur AI yang mau dibikin sama Donald Trump gitu. Gue mesti ulang sekali lagi. Supaya teman-teman tahu. Jadi kalau misalnya di Amerika, kalau misalnya politisi beli saham lah ya, mereka tuh harus kasih tahu kan secara publik gitu. Tapi kan bukan berarti mereka beli hari ini, itu langsung hari ini juga mereka lapor. Karena ada time lag-nya kayak gitu kan. Nah jadi yang tadi dibilang itu adalah dia beli, habis beli beberapa minggu kemudian ternyata ada proyek Stargate-nya. Iya, Stargate. Yang Elon Musk sama siapa? Masayoshi Son. Sam Altman, Masayoshi Son. Sama satu lagi yang masalah siapa ya? Lupa gue. Ya petinggi-petinggi. Bertiga lah, bertiga lah ya. Nah intinya gimana gitu ya. Tempus ini sebenarnya dia AI healthcare bro. Jadi nanti data-data lu, kesehatan lu tinggal scan gitu ya, MRI segala macem, dia langsung bisa ngasih tahu. Jadi itu bahkan kita nggak butuh ke dokter-dokter yang check up lagi gitu. Kita cuma butuh cuma butuh MRI ke sana gitu ya. Terus AI ini akan kasih tahu risk health lu apa aja. Lu ada potensi cancer nggak, ada apa nggak gitu ya. Terus juga nanti one day bisa nyambung ke Fitbit lo gitu. Jadi daily activity pun di track gitu. Jadi gara-gara lu ada simptom ini, lu ada penyakit ini, makanya lu harus ngapain. Kalau tiba-tiba ada simptom apa dari Fitbit lu nanti bisa kecek gitu. Jadi lu ada potensi sakit ini, lu mesti cek gitu. Nah, terus di luar itu juga mereka precision medicine. Jadi mereka kasih kira-kira obat apa yang tepat buat lu dicek semua bro. Dari badan lu, dari foto lu, dari apa lu gitu. Jadi dokter itu ya, bahkan dokter pun replace tadi. Dokter pun terancam gitu semuanya bro. Iya ya. Kalau itu manusia bagian apa dong? Bagian makannya aja gitu. Ya, kita nonton robotnya kerja gitu. Makanya daripada gue miskin karena AI, mendingan gue ikut kaya dari AI gitu. Makanya gue invest ke AI gitu ya. Gue belum kebayang sih bro, apa yang akan terjadi 10 tahun lagi waktu si AI ini udah lebih pintar daripada kita semua. Ngapain tuh manusia? Ya, kira-kira gitu sih. Ya gue juga gak kebayang sih bro. Makanya daripada nanti gue korbannya mereka, mendingan gue ikutan mereka. Iya, gitu. Kita pelajarin lah ya, udah beradaptasi. Oke, kalau misalnya kita balik ke saham Indo ya bro ya. Terus apa yang terjadi dengan sahamnya Pak PP ini? Dan juga mungkin kita ngomong dari tujuannya kali. Tujuannya Konglo buat mereka nargetin masuk ke indeks ini apa? Apakah mereka pengen masuk abis itu one day mereka pengen jualan ke asing kah atau kayak gimana? Ada benernya tapi gue nggak sepenuhnya setuju ya gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin gini ya dulu. Jadi kalau sebenarnya tujuan lo IPO tuh apa sih gitu kan? Tujuan lo
IPO itu kan sebenarnya cari funding ya. Kalau lu mau bikin bisnis baru kan, lu funding either lu cari duit dari bank atau lu jual saham gitu kan, ya gitu. Nah kalau konglo seperti apalagi seperti Pak PP gitu ya, termasuk Konglo Janwan gitu ya. Ini dia tuh udah stay di Indonesia, bisnisnya udah lebih tua dari gua bro, dari umur gua. Jadi dari belum gua lahir dia udah berbisnis di Indonesia gitu ya. Dari dulu ya dia punya bisnis yang besar di sini, dia gedein dari kecil sampai besar ya di sini gitu kan. Jadi kalau misalnya dibilang abis dia raise money terus dia jual casing terus kabur, itu gua rasa kurang tepat ya. Karena gini ya, kalau misalnya lu dapat duit gitu ya, biasanya ya duitnya di reinvest. Contoh seperti yang udah masuk sebelumnya TPIA gitu ya. TPIA itu waktu masuk MSCI, terus duitnya dipakai untuk akuisisi Shell Energy, oil refinery di Singapura gitu kan. Itu ya sebenarnya lu bring bisnis ke Indonesia gitu kan. Nah, terus gitu ya. Jadi dari sisi Pamendam menurut gue itu kurang tepat lah ya. Karena mereka sebenarnya kalau mereka dapat duit, ujungnya mereka akan reinvest kok gitu kan. Tapi gini bro, kan kalau misalnya kita inilah ya yang ilmu aliran value investing kan, itu kan biasanya lihat PR-nya, PBV-nya gitu kan. Gimana seorang yang memiliki gimana seorang value investor yang ngelihat PR-nya itu 500 itu bisa menjustifikasi itu sebagai investment yang secara fundamental itu masuk akal gitu. Oke. Jadi ini gue cerita sedikit gini ya. Kebetulan gue lumayan hoki lah, gue bisa ketemu beberapa orang-orang yang ini dan gue dengar cerita sendiri dari mereka ya. Jadi gue dengar cerita perjuangan mereka waktu bikin company. Ini sebenarnya konglo-konglo gitu. Iya konglo-konglo lah, beberapa lah. Gue hoki lah, gue bisa dapat akses ke mereka. Gue sempet ngomong secara langsung gitu ya. Jadi mereka tuh perjuangannya luar biasa bro, gitu ya. Mereka tuh waktu kita merdeka gitu ya kan sebenarnya mereka juga belum jadi apa-apa gitu. Mereka masih sama-sama posisinya masih dari nol gitu ya. Mereka bikin bisnis itu blood and sweat bro. Dapat izinnya, dapat ininya, terus belum kondisi ekonomi dulu masih kurang stabil gitu ya. Kalau misalnya ada waktu rugi ya mereka bisa rugi nombokin gitu ya. Terus gimana pusingnya, lu ngutang ke bank apa segala macam, fluktuasi currency lu gimana gitu kan. Jadi mereka perjuangannya tuh luar biasa gitu ya. Nah sekarang kita sebagai investor sih enak ya bro ya. Kita ngelihat sahamnya, kita lihat ini profitnya segini, mahal lah nggak mau beli gitu ya. Tapi lu bayangin kalau lu dari sisi mereka, ini kayak ibaratnya kayak anak gue gedein dari kecil sampai gede gitu ya. Sekarang gue disuruh jual murah, lu mau nggak jual murah company ini? Gitu kan? Ya mereka ya pasti mereka value sendiri gitu ya. Nah perusahaan ini sesuatu perusahaan siapa yang bisa menilai? Ya sebenarnya yang bisa menilai ya ownernya sendiri, dia mau jual di harga berapa gitu kan. Nah kalau urusan lu mau beli atau enggak, itu ya urusan kalian gitu kan. Pokoknya gue mau jual segini gitu kan. Nah di saham-saham seperti saham-saham brand Konglo yang lu bilang tadi, sebenarnya yang dijual tuh sedikit gitu, jumlahnya sangat sedikit ya, free float-nya cuma 3%, dan itu mereka jujur ya, dari prospektus gitu ya, free float-nya cuma 3% gitu ya. Nah kalau mereka mau jual seharga segitu, ada yang mau beli ya silakan, nggak ada yang mau beli ya juga nggak apa-apa gitu kan. Nah tapi ya kalau lu bayangin ya, kalau misalnya gue hidup di zaman dulu, gue kenal misalnya gue nggak setua itu sih, tapi basically imagine gue misalnya hidup di zaman Pak PP ini ngembangin bisnis dari awal gitu ya. Gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri, dia dari nol sampai jadi sekaya ini gitu kan. Ada trust yang ke-build ke orang ini gitu kan. Gitu. Nah, atau contoh deh ya, e-fishery gitu yang kemarin ini. E-fishery itu dari petani, banyak orang ngasih duit dengan valuation yang sangat mahal, tapi karena orang percaya gitu kan, Wandi, biarpun akhirnya bust gitu ya. Sorry to say gitu ya. Nah, lu bayangin orang-orang yang seperti Pak PP ini, ya anggapannya kayak lu percayain duit lu sama bisnismen yang jago banget gitu. Ya, gitu kan. Menarik sih ini. Iya. Jadi ya basically sekarang statusnya adalah misalnya kita punya kesempatan buat invest di Pak PP dengan valuasi yang 500. Kita tahu dulunya itu dia dulu adalah Konglo dan dari awal yang ngebangunnya historical track-nya ada. Atau ada juga orang yang mempercayai, ya gue nggak tahu e-fishery dulu PR-nya berapa ya. Tapi contoh misalnya PR 500 juga, tapi ini orang yang dari petani gitu kan, yang dari betul. Apa namanya
apa namanya yang buat aquaculture pokoknya yang buat aquaculture gitu kan. Ya poin gue petani aja lu hargain mahal, masa PHBP nggak lu hargain mahal gitu ya. Nggak semua orang setuju, tapi ada orang-orang yang mungkin ngelihat dari awal percaya aja gitu bro. Tapi kan gini bro, kalau misalnya kita ngomongin yang startup ya, ini kan modelnya sebenarnya kita bisa ngomongin sama juga dengan Gojek, Tokopedia gitu kan. Kan mereka punya story. Story-nya itu adalah Oke, gue mungkin secara background gue bukan Konglo, ya kan. Tapi gue bisa aja gue lulusan sekolah pinter lah, ya kan. Mau ini ITB, ya kan, atau ini Harvard atau whatever gitu kan. Dan gue mau ngecas mahal, soalnya gue punya impian nih. Suatu saat gue bisa jadi kayak Amazon, atau suatu saat gue bisa jadi kayak Uber, gitu kan. Tapi kalau misalnya brand, suatu saat mereka pengen jadi apa? Oke, ini mungkin gue sharing dikit ya. Jadi sebenarnya kan kayak gue bilang tadi, mereka IPO atau segala macam, mereka cari dana dipakai buat reinvest. Investnya invest apa gitu ya. Gue nggak tahu pasti, jujur gue juga bukan orang internal, gue juga nggak tahu mereka plan mau ngapain gitu ya. Tapi kalau gue baca-baca dari yang news yang udah ada gitu ya, ini ada satu sektor yang menarik banget menurut gue, itu ekspor listrik ya. Ekspor listrik ke Singapura. Ekspor listrik ke Singapura? Ke Singapura. Jadi Singapura ini, AI ini kan butuh banyak, tadi gue belum sempat cerita, AI ini kan butuh banyak banget listrik ya. Basically you're replacing human sama energy gitu kan. Lu kan jalin robot segala macam semua pakai listrik, pakai energi gitu kan. Lu basically you're replacing human with energy gitu. Dan Singapura ini salah satu yang paling advance di Southeast Asia lah. Jadi ya udah pasti jadi hubnya AI di Asia ya mereka gitu. Jadi dia butuh banyak listrik apa segala macam. Dan listriknya mereka maunya yang green gitu. Ya, mereka bisa bayar lah. Iya, bisa bayar lah gitu ya. Mereka kaya gitu kan, bisa bayar. Itu kalau lu Google sebenarnya udah ada tuh. Jadi Singapura bakal impor listrik itu 6 gigawatt. 3 gigawattnya dari Indonesia, setengahnya dari Indonesia. Itu plannya, ada tahun 2034 diharapkan bisa operasi gitu ya. Nah, masih 9 tahun lama lagi lah. Karena gitu. bikin transmisinya kan butuh waktu, terus belum bikin power plant-nya kan butuh waktu semuanya gitu ya. Tapi intinya begini bro, kita hitung aja potensinya gitu ya. Kita hitung bareng-bareng nih ya. Kalau brand itu sekarang tuh sekitar kapasitinya sekitar 700 megawatt yang dijual. Dia punya revenue 9 triliun. Singapura ini bakal import 3 gigawatt, berarti 3.000 megawatt gitu kan. Berarti kalau lu 3.000 megawatt, lu 700 sekarang 9 triliun, lu kali kira-kira 4 gitu kan. Itu 28 triliun. Nah, Indonesia itu lu jual listrik cuma 7 sen. Di Singapura itu mungkin lu bisa jual 20 sen bro, apalagi green segala macam gitu ya. Lebih mahal. Iya, kalau sorry tuh saya kalau PLN mungkin ada financial restriction. Kalau Singapura kaya dia. 20 juga dibayar gitu ya, gitu. Dan lu kali aja tadi 30 triliun, lu kali lagi harganya bisa 3 kali lipat gitu kan. Potensi 100 triliun gitu kan. Nah, pertanyaannya siapa yang menang tender gitu. Nah, kalau gue jadi tender ini kan lu tergantung financial power lu, hubungan lu sama bank apa segala macam, siapa yang mau fundingin lu, dan kepercayaan orang akan kemampuan lu ngelola ini gitu kan. Nah kalau Pak PP ya jelas sudah punya track record di sini gitu, dia salah satu swasta paling gede gitu kan. Ya chance menangnya tinggi gitu aja sih ya. Menarik, dan bank jadi bank juga masa lu mau kasih farmer bro dibanding kasih ini, bener gak? Ya mau kasih ke farmer atau mau kasih ke Pak PP yang punya track record. Menarik. Cuman tadi ya faktornya adalah tadi potensi ini ada, cuman kita nggak tahu tendernya siapa yang menang. Kita nggak tahu, dan bisa aja ada bisnis lain selain ini juga ya, yang gue nggak tahu gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin ekspor listrik ini maksudnya kayak gimana bro? Ini maksudnya pakai kabel dari Indonesia ke Singapura atau pakai baterai atau kayak gimana? Nanti akan bikin kayak transmisinya. Jadi kalau sekarang sih yang plan sekarang yang 6 gigawatt itu setahu gue dari Batam ke Singapura. Jadi ada beberapa ada beberapa grup yang udah dapat, itu Medco, Adaro, tapi belum sampai bener-bener ini ya, sign agreement-nya baru kayak apa ya, baru semacam verbal agreement gitu ya verbal aja lah gitu. Dan ini nanti akan bangun transmisinya ke Singapura gitu, nanti kita bisa ini ya. Kayak menurut lu kayak gimana? Apakah ini berarti kita akan pakai solar panel banyak di Batam, terus dari solar panel ini kita tarik kabel dari Batam ke Singapura, kayak betul, gitu? Benar, betul. Apakah kayak renewable energy yang kuat di Indonesia tuh kayak apa? Maksudnya apakah menurut lu, kan ada banyak, ada wind, ada wave lah, habis itu ada solar lah, geothermal gitu. Yang mana yang Indonesia itu yang paling Indonesia sebenarnya geothermal termasuk yang salah satu yang potensial ya, karena geothermal itu yang paling gede di dunia ya di Indonesia gitu. Tapi di Indonesia itu baru ke utilize itu mungkin nggak lebih dari 20%. Karena harganya tuh nggak masuk, karena bikin geothermal itu kan capex awalnya mahal gitu ya.
Dan PLN nggak mau kasih harga yang terlalu tinggi karena kan listrik ujungnya sama-sama aja, lu mau bikin dari apapun hasilnya sama listrik gitu kan. Tapi ya capex-nya beda-beda gitu. Nah, cuma kalau misalnya ada yang lebih green, orang yang kaya akan bayar yang lebih green gitu aja sih. Nah, geothermal ini kalau harga 7 sen mungkin nggak masuk, tapi gimana kalau harganya 20 sen? Gue yakin lebih sih. Gue yakin ada beberapa yang masuk gitu. Oh, jadi maksudnya gara-gara kalau misalnya yang beli ini adalah Singapura, otomatis unit cost-nya kan lebih mahal. Unit cost lebih mahal, otomatis kita bisa invest lebih agresif lagi nih di yang geothermal juga gitu kan. Mungkin itu ceritanya ini kali ya. Kalau misalnya tarik-tarik ya, apakah ini kalau misalnya pakai cocok logi lah ya. Cocok logi ini sama yang Adro juga gitu kali kan, mereka split jadi A. Bener, kalau nggak salah mereka juga udah sempat ngomong kok akan cerita-cerita ini. Iya, mereka akan bilang mereka ke green energy, cuman bahwa ini ceritanya itu nyambung ke akhirnya harapannya ke ekspor mungkin ke arah sana kali. Dan listrik itu ya gue merasa itu bakal kepake banget, bakal berkembang terus ya, karena bikin data center itu kalau yang AI training itu ya, itu listriknya 10 kali lipat daripada yang biasa gitu kan. Iya. Dan lo bayangin ya kalau gue bener AI ini jadi ya udah gitu. Iya. Ya sebenarnya kalau misalnya dipikir secara logika sih alasannya ini bisa, maksudnya ceritanya ini bisa make sense soalnya kan Singapura nggak punya tempat. Singapura kalau misalnya kita tanahnya murah, kita bisa install solar panel dari ujung ke ujung. Singapura taruh di mana? Taruh di atas HDB mereka juga kekecilan gitu kan. Oke. Nah, jadi secara fundamental cerita mungkin. Tapi sekali lagi yang kita note ya, kita nggak tahu apakah ini brand plan-nya. Soalnya ini bukan Pak Pepe sendiri yang ngomong, bukan brand juga yang ngomong kan. Jadi sebenarnya yang pengen gue sampein gini aja ya. Sebenarnya kita taruh duit di satu perusahaan itu berarti kita percaya sama ownernya. Owner akan do something. Nah ini potensi ada. Dan pembelinya ini mungkin yang itu tadi udah jadi saksi hidup dari nol sampai kaya gitu kan. Ya mungkin mereka percaya aja gitu. Ya gini lah ya. Sebenarnya nggak ada bedanya sama kita tuh beli barang-barang kayak Patek gitu, kita percaya sama brandnya gitu kan. Nah ini kita percaya sama orangnya gitu kan. Iya. Mana mungkin dia mau dihargain murah gitu bro, kan dia udah punya track record panjang. Benar. Cuman masalah eksekusi aja yang kita lihat nanti. Kalau orang mau beli atau enggak, itu hak kalian gitu. Tapi yang gue bisa lihat dari sini sebenarnya yang dijual kan sahamnya nggak banyak gitu. Jadi mungkin yang beli ya yang benar-benar percaya aja. Gitu. Benar. Iya. Terus kan yang mana kayak gini bro, kenapa ya kalau misalnya dia memiliki grand plan seperti ini kan kita kan cuman menebak-nebak kan, ya kan kayak kita bisa ngebaca misalnya mungkin Singapura punya rencana buat impor listrik, green energy gitu kan. Kenapa dari perusahaannya itu nggak keluar misalnya gini, kita punya rencana kayak gini, jadi silakan supaya meramaikan retail lah. Kenapa nggak ada kepentingan itu? Oke, sebenarnya ya gini ya. Kalau saham sampai keluar gitu ya, berarti mereka lagi jualan nih. Mereka mau jualan as in mereka mau ada buyer lah. Mereka mau create demand gitu kan. Kalau yang nah tapi gini ya, di Indonesia ini jujur aja marketnya kecil banget sebenarnya. Kita tuh IPO size bisa berapa sih sebenarnya yang gede gitu kan? Yang real ya, itu paling 5-6 triliun gitu. Mereka tuh butuh duitnya lebih gede dari itu gitu kan. Kalau misalnya seandainya mereka jual ke lokal gitu, mereka bisa beli nggak? Ada uangnya nggak gitu kan? Jadi sebenarnya kalau seperti Konglo ini, target mereka tuh jualnya ke asing yang duitnya pool of money-nya lebih besar. Gitu sih. Tapi bukannya kalau misalnya mereka meramaikan, misal kan kemarin kan yang setahu gue yang tahun lalu misalnya, kan salah satu masalah itu kan free float. Keseringannya free float lah, dan juga yang terakhir ini masalah investability gitu, kira-kira bahasanya kan. Bukan artinya kalau misalnya rame, lebih banyak yang trading volume juga naik, free floatnya naik, otomatis chance buat masuk ke MSCI sama FTSE ini bukan lebih tinggi? Ada benernya ada enggaknya. Soalnya kalau misalnya lu pembayarnya retail lokal gitu ya, mereka rata-rata kan habis beli trading ngeflip kanan kiri gitu ya. Jadi sifatnya kurang long term lah gitu. Biasa semua company maunya bayar tuh long term gitu. Harga saham itu bisa naik karena semakin banyak yang pegang jangka panjang gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya retail holding periodnya 3 hari. Iya, 3 hari dijual gitu. Terus nggak ada ini, katakan sosial media ribet apa segala macam gitu kan. Padahal kan project mereka jangka panjang punya gitu. Tadi lu bilang ini tahun 2034. 2034 baru jadi commercial operation ya. Terus gue juga, jujur gue 2034 itu bisa aja mundur ya. Karena kan transmisinya juga belum dibangun. Cuma kalau Singapura yang ngomong harusnya lebih
inilah ya, lebih reliable karena ya mungkin fundingnya mereka yang bantu, apa segala teknisinya mereka yang ini, karena mereka yang butuh gitu kan. Iya, menarik. Terus kalau misalnya yang penolakan yang terakhir itu yang lu lihat gara-gara apa bro? Yang di MSCI? Oke, MSCI ini khusus yang berarti buat, brand gitu. Iya, iya basically PTO, iya. Oke, sebenarnya kan ini udah ketiga kali ya ditolak. Iya. Jadi pertama itu waktu tahun lalu bulan-bulan Mei kalau nggak salah. Bulan Mei itu dulu udah masuk FTSE, terus waktu itu disuspend sahamnya, terus masuk FCA. Nah, FTSE juga bingung waktu itu kan. Ini gimana tradingnya? Waktu itu ada order yang gede sekali, tapi di FCA nggak ada trading gitu kan. Tradingnya di harga yang rendah dan market mechanism-nya aneh lah kalau FCA gitu kan, nggak seperti biasa gitu kan. Foreign juga bingung ya, mereka juga takut gitu, jadi mereka cabut gitu. Jadi awalnya karena itu. Nah, yang kedua itu bulan November, itu juga kan, September apa November ya? September kalau nggak salah. Nah, itu juga karena FTSE. Jadi waktu itu FTSE akhirnya jadi gini, karena udah masa FCA udah selesai, terus tuntutan kalau saham ini masuk UMA itu juga udah dicabut sama bursa gitu. Di September masuk lagi. Nah, cuma si orang FTSE ini ada memori gitu kan. Ini dulu sahamnya begini gitu kan. Apa kalau misalnya nanti begini lagi gimana gitu. Jadi mereka mungkin juga takut apa segala macam gitu ya. Dan kalau kita baca dari note-note yang FTSE-nya ya, mereka gather market feedback juga gitu. Jadi beberapa ada yang nggak suka dengan saham ini, ada yang ini, yang mungkin yang subscribernya FTSE atau siapa, gue juga nggak tahu gitu ya. Gitu. Nah, terus yang ketiga, terakhir yang pas MSCI ini gitu ya. Sebenarnya MSCI ini lembaga yang berbeda dengan FTSE, tapi subscribernya sebenarnya mirip-mirip. Jadi yang BlackRock dan segala jenis itu subscribe FTSE dan MSCI gitu. Jadi bisa aja pihak-pihak yang sama ini merasa, oh dulu FTSE begini nih, kalau bisa MSCI juga jangan masuk gitu kan. Sebenarnya soalnya kalau kita lihat dari note-nya MSCI itu jelas ya. Ini kita nggak jadi masukin ini sebagai investable stocks karena ada market feedback dari market gitu. Apa itu artinya market feedback? Siapa yang kasih feedback? Ya itu tadi ada orang-orang yang mungkin merasa dirugikan kalau ini masuk gitu ya. Siapa yang bisa dirugikan kalau misalnya ini masuk? Wah, gue jujur nggak tahu, tapi kalau kita deduce ya, siapa yang dirugikan ya itu yang benchmarking. Karena kalau misalnya saham-saham ini kan, kalau saham-saham ini bisa dianggap di luar benchmarknya mereka. Beberapa saham tuh, beberapa fund itu mungkin nggak bisa beli saham-saham seperti ini. Karena mereka nggak alasannya banyak. Kalau fund itu kan harus coverage-nya harus ada 5 broker coverage misalnya, atau segala macam gitu kan, atau fundamentally harus PE-nya maksimum berapa gitu ya. Itu kan tergantung kebijakan fund masing-masing gitu ya. Gue nggak tahu. Tapi secara umum sebenarnya barang-barang seperti ini mereka nggak berani sentuh gitu. Jadi kalau ini naik terus meanwhile yang saham-saham big cap lainnya turun, mereka jadi underperform. Nah kalau underperform mereka dimarahin klien, redemption ujung-ujungnya gitu kan. Tarik duitnya pindah ke tempat lain. Jadi secara tidak langsung ini merugikan mereka gitu. Cuma gue nggak tahu jujur siapa ya yang ini, gue nggak mau menuduh juga gitu kan. Yeah. Gue juga nggak tahu, tapi kalau lu tanya yang dirugikan ya kira-kira pihak-pihak itulah. Yeah. Ya bisa follow the money lah, ngikutin duitnya. Jadi ya dan kebetulan yang masuk subscriber FTSE MSCI mereka juga gitu ya. Ini baik lokal dan foreign ya, foreign juga gitu. Iya, tapi kan masalahnya yang ditulis itu adalah potential investability issues gitu kan. Apakah itu maksudnya ujung-ujungnya sama ngomongin free floatnya juga? Nah, ini gue gara-gara kasus ini gue jadi sempet review lumayan. Gue bahkan sampai pelajarin yang kasus-kasus luar Adani gitu segala macam gitu ya. Oke, mungkin nanti bisa cerita dikit. By the way, kalau misalnya lu ada mau data lu yang lu pengen segala macam, feel free. Oke. Jadi gini, sebenarnya di MSCI itu kalau lu baca yang 300 page itu nggak ada aturan free float tuh harus berapa. Dan si brand ini sebenarnya dia jujur dari awal. Free float gue 3%. 10% tapi ada 4% fund, 4% satu fund lagi gitu kan. Jadi free float yang di market itu cuma 3% gitu kan. Nah si MSCI ini nuduhnya concentration of shareholder gitu ya. Emang kalau 3% dia benar concentration karena lu punya 97% gitu kan. Cuma gue lihat kasus juga di negara lain tuh di Arab misalnya itu ada Saudi Aramco itu free floatnya cuma 1%. 1,8% gitu. Lebih kecil lagi dari brand gitu kan. Dan itu masuk. Dan masuk, nggak masalah. Weightingnya malah nomor 2 paling gede kan. Nomor 1 atau nomor 2 gitu, gue lupa. Gitu ya. Terus dari situ gitu ya. Jadi sebenarnya secara concentration sebenarnya nggak. Menurut gue datanya kan publik gitu ya. Jadi kalau emang
yang FTSE lah ya. FTSE kalau emang musuhnya nggak masukin sebenarnya dari dulu kan datanya udah tahu. Kenapa baru terakhir baru di itu gitu. Itu agak aneh. Kenapa terakhir baru dipermasalahkan gitu. Soalnya itu udah dari dulu. Oke. Ya. Kalau MSCI tadi ya itu tadi ya, karena ya efek imbas dari yang awal FTSE ini sempat ribut, ya namanya foreign bro. Kalau sempat ribut-ribut dia juga males gitu. Ini ada apaan sih, ada masalah ya gitu. Ya, nah cuman yang gue lihat ya bro ya, kayak misalnya kemarin penolakan ketiga dari MSCI itu ya. Begitu ada laporan itu keluar, yang turun tuh bukan cuma saham PP doang, tapi yang lainnya juga bro, yang setipe, yang saham Konglo ya, kita ngomong kayak DSSA, PANI, itu juga sama, Ratu juga sama. Ratu oke lah, ada PAPP-nya gitu. Kalau itu udah market mechanism ya, karena belakangan ini kan saham Konglo mulai di-accept ya, sebelumnya tuh nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngerti, dan semua orang bilang ini nggak make sense lah apalah, tapi belakangan kan over the past few months sebenarnya udah pada mulai ngerti kan, oh ternyata ada tuh yang namanya MSCI gitu ya. Ternyata ada tuh yang gini. Jadi ya of course di saham-saham ini mulai ramai sama pembeli-pembeli yang spekulator tadi itu, yang mau ikut-ikutan gitu kan. Nah waktu ada berita ini ya, pertama foreign-nya, yang foreign tadi, yang hedge fund yang suka nge-front run MSCI itu kabur, terus ya retailnya ikutan panik gitu. Ya, jadi sebenarnya ada foreign juga yang udah mengira-ngira ya, estimasi ini bakal masuk atau enggak. Jadi ini gini ya, jadi sebenarnya menurut lu ya bro, kalau misalnya suatu saham masuk MSCI yang paling cuan tuh siapa? Owner dong. Nomor 2 siapa? Harusnya fund yang udah masuk di awal. Nah, yang paling nomor 2 tuh hedge fund yang nge-front run bro. Oh iya. Ya hedge fund yang nge-front run ini biasa mereka udah jauh-jauh hari mereka udah tahu. Gitu. Bener. Jadi sebelum masuk mereka udah ancang-ancang nih. Jadi mereka udah beli dulu nih. Dan itu mereka belinya jumlahnya gede sekali gitu ya. Nanti pas kejadian mereka nge-flip ke MSCI-nya atau ke FTSE-nya. Dan mereka itu make a lot of money gitu dari situ gitu. Iya. Mereka tahu formulanya, mereka beli dulu dengan harapan. Nah, jadi sebenarnya kalau dibilang ini ya, foreign juga ada yang diuntungkan. Bukan foreign juga diuntungkan dengan fenomena-fenomena ini gitu. Dan itu terjadi di seluruh negara, bukan cuma Indonesia ya. Gitu. Iya. Tapi kalau misalnya di indeks gitu ya bro, itu ada kriteria nggak sih tentang kayak value-nya gitu, value investing-nya lah gitu, PBV-nya, PER-nya. Soalnya mereka ada ketakutan nggak sih, oh ini kayak 500 gitu PER-nya. Ya kalau misalnya startup kan mereka masih jual mimpi tuh, ya kan bisa jadi Uber-nya, bisa jadi Amazon-nya. Kalau misalnya ini? Enggak ada, sebenarnya nggak ada kriteria itu. Nggak ada kriteria itu ya? Kan dia bikin rule book gitu ya, ada 300 pages gitu ya. Nggak ada satupun yang ngomong valuation harus berapa, nggak ada gitu. Ya kita ikutin rule booknya aja kan, yang bikin juga mereka gitu kan, kita ikutin peraturan mereka aja gitu kan. Menarik. Ya terus menurut lu kalau misalnya saham kayak misalnya PAPP gini ya, udah di reject berkali-kali, kayak emangnya masih ada chance buat masuk lagi gitu? Oke, ini yang gue pelajarin dari Adani gitu ya. Adani juga, tapi gue nggak bisa menyamakan Adani sama ini karena Adani itu kasusnya lebih parah. Jadi Adani ini mirip-mirip ya. Jadi ini salah satu saham konglomerat India lah gitu ya. Mereka juga sahamnya banyak gitu, ada kalau nggak salah ada 7 yang listed gitu ya. Terus mereka masukin MSCI gitu, terus ya valuasinya juga lumayan mahal gitu. Nah, si Adani ini dituduh memanipulasi harga saham dan ada accounting fraud yang inflate profit gitu. Tuduhannya ada 24 Hindenburg Research. Ya, research-nya bisa di Google actually, ada di mana-mana kok gitu. Ya. Tuduhannya banyak sekali, ada 24 bayangin gitu ya. Ada ini sampai accounting fraud segala juga dituduh gitu kan. Nah, tapi di Adani ini itu pemegang sahamnya kalau gue cek itu ternyata majority retail bro. Jadi free float-nya Adani itu kalau nggak salah sekitar 25%, itu 7%-nya retail. Gitu. Jadi lumayan gede kepemilikan retail di sini. 7%? Retailnya retail India nih, iya. Oke. Gitu ya. Mungkin gue bisa show data boleh, ya. Boleh. Gue ambil laptop gue dulu ya. Jadi balik ke Adani tadi ya. Jadi Adani ini dituduh sama foreign sampai 24 charges gitu ya. Sampai saham ini rame di short sama semua foreign gitu. Jatuh nih sahamnya gitu ya. Nah terus tapi gini ya, karena mungkin dari sisi India regulator ngelihatnya ini saham kepemilikan lokalnya banyak gitu ya. Jadi akhirnya malah disupport gitu sama. Nah ini gue bisa kasih contoh di sini ya. Ini kalau lihat chart ini ya bro, yang sebelah kiri. Jadi dulu itu Adani kasusnya di short, jadi sahamnya jatuh ini ya. Jatuh cukup banyak kan. Terus ini yang merah adalah foreign ownership limit. Nah di India tuh ada peraturan namanya foreign ownership limit. Ini kalau di Indonesia
semacam negatif investment list lah. Lu ada kalau untuk foreign itu beli saham tuh ada limitnya. Dia cuma boleh beli berapa untuk saham-saham sektor tertentu. Tiap sektor tuh ada klasifikasinya gitu ya. Nah, yang di sektor adani ini waktu lagi di short-shortnya dibuka foreign limitnya sama jadi maksimum gitu. Boleh share lebih itu nggak bro? Maksudnya apa? Apa itu FOL dan apa implikasinya terhadap harga saham memangnya? Kenapa waktu itu dibuka jadi gini. Jadi foreign ownership limit ini sebenarnya salah satu yang sama MSCI di review kriterianya. Jadi kalau ada negara-negara tertentu yang memperlakukan foreign ownership limit, free float-nya itu akan mengurangi sebenarnya free float gitu. Soalnya mereka nggak boleh beli. Let's say, ini pakai contoh aja ya. Let's say free float itu 10%. Tapi foreign ownership di limit cuma 50%. Berarti free float itu jadi dihitung cuma 5%. Ibaratnya begitulah, kira-kira kurang lebih gambarannya. Jadi kalau dibuka, otomatis weighting MSCI-nya naik gitu. Terus apa implikasinya begitu dibuka? Ya, ini kita bisa lihat sendiri sahamnya. Begitu dibuka, sahamnya terbang gitu. Jadi dari tadinya di short, jadi terbang. Nah, kita continue ke chart yang kanan gitu ya. Nah, kalau lihat chart yang kanan ini, kepemilikan retail. Jadi sebenarnya retail ini gimana posisinya gitu ya. Kalau kita lihat dari sini ya. Yang biru ini saat-saat mereka beli gitu ya. Harganya masih di bawah tuh kalau kalian lihat. Ya kan? Di atas ini pas naik mereka jualan. Retail. Terus kemarin itu mereka beli lagi gitu. Jadi mereka cuan, make money. Kalau lu lihat aja, lu hitung aja harganya gitu. Yang ini retail berarti ya? Yang biru itu? Yang merah itu retail, yang bawah itu retail, yang ini harga sahamnya. Oh iya. Maksudnya yang blok. Yang blok biru ini pas mereka beli, yang merah itu pas mereka jual gitu kan. I see. Ya, maksudnya regulatornya itu berarti very supportive lah. Supportive dan sebenarnya kan supportnya itu kan ada dua versi kan. Pertama secara mentalitas mereka support, tapi yang kedua mereka juga ngerti implikasinya jadi, apa. Balik lagi ke Adani tadi 24 allegation itu di clear semua. Jadi di investigate sama exchange-nya. Tapi dibilang ini nggak benar, tuduhan ini nggak benar, tuduhan ini nggak benar, tuduhan ini nggak benar. Sampai clear. Nah, MSCI dari tadinya put Adani on the blacklist. Itu ada artikelnya, sebenarnya kita bisa cari. Terus sampai sekarang udah nggak di blacklist lagi. Jadi udah boleh masuk lagi. Artinya apa bro? Buat regulator Indonesia bro? Harus lebih supportive ya. Artinya ya harus pro lokal ya. Jadi kalau misalnya gini ya, gue sih gini ya, namanya negara itu ya, kalau tuan rumah tuh ya, biasanya curang bro. Olimpiade contohnya bro. Negara yang tuan rumah emasnya pasti lebih banyak kan. Atau mungkin yang penggemar bola gitu ya bro ya. Zaman dulu Korea Jepang gitu, waktu Piala Dunia Korea Jepang. Itu Korea sampai masuk semifinal gitu. Golnya curang gitu. Harus gol lawannya dianulir semua gitu kan. Jadi tuan rumah tuh ada curangnya gitu biasanya gitu. Sama lah di Amerika gitu ya. Dulu curang nggak Trump? Ya pastilah. Dia naikin tarif, protectionism segala macam lah pasti. Betul. Nah, tapi curang itu juga yang penting lu bisa benefit lokal. Menurut gue gitu kan. Ya, protectionism lah ya. Iya, protectionism ya sebenarnya tarif apa segala macam. Cina juga curang. Google itu kan nggak boleh masuk bro. Iya, di blok. Facebook, gitu kan? WhatsApp di blok semua. Ya kan curang sebenarnya. Tapi akhirnya mereka jadi punya versi mereka sendiri. Tapi curangnya mereka itu bagus buat negara, bener nggak? Nah, kalau dalam kasus saham gitu ya, sebenarnya sama aja kan. Jadi kalau sebenarnya pemiliknya banyak lokal, terus pemiliknya seperti konglomerat tadi ya, yang lu tahu kalau dia dapat duit, dia pasti akan kemungkinan besar dia akan reinvest lagi, bisnisnya jalan. Gitu ya, malah sebenarnya membangun negara kan. Jadi buat apa di blok sebenarnya gitu. Ya, Toh juga yang bikin aturan juga foreign bukan kita kan yang mau beli mereka bukan kita. Kenapa kitanya malah nggak ngasih? Kenapa malah nggak ngasih? Gitu. Nggak ngasih MSCI sama FTSE Invest gitu betul. So ujung-ujungnya gue liat menarik sih bro. Kalau misalnya kita lihat yang kayak contoh yang ada nih kayak gini ya. Misalnya retail itu cuannya, implikasi itu kan pasti banyak. Implikasi itu pasti kan saham jadi rame bro, saham Indo ya. Bener, ya gini ya, kalau misalnya kita contohnya deh bro, misalnya gue sama lu cuan, misalnya Pani contohnya gitu ya, kita cuan bareng-bareng. Kita party yuk bro ke Holy Wings gitu kan. Yang cuan Andrew dong. Iya, Andrew, teman-teman kita juga yang lokal gitu kan, Timothy gitu kan. Iya kan, maksudnya duitnya muter di lokal gitu. Nah terus kalau misalnya gue cuan dari saham gitu ya, toh majority juga gue trading di Indonesia gitu kan, duit gue tambah banyak, gue akan trading lebih banyak. Mungkin nanti gue akan main saham-saham yang lain lagi gitu kan. Jadi kalau local make money itu ujung-ujungnya sebenarnya bagus buat ekonomi overall. Kita ya, ekonomi kita juga iya benar. Tapi kalau foreign cuan lo bayangin, kalau mereka tiba-tiba ada AI gini, mereka lari aja, mereka mana peduli sama negara lain gitu. Benar, besok partinya juga di Vegas. Partinya di Vegas gitu. benar. Iya kan, gitu. Nah ini mungkin gue ada satu ini ya.
Ini gue mau show juga. Jadi Indo ini sebenarnya secara overall tuh marketnya ketinggalan dibanding sama India gitu ya. GDP kita lebih tinggi per kapita, tapi persen to GDP of equity yang ditaruh orang main saham di India itu lebih secara persentase lebih besar. Sebenarnya ini aneh gitu ya, karena sebenarnya orang saham itu kan sebenarnya untuk GDP per kapita makin tinggi gitu ya. Benar. Tapi kalau di sini kita lihat Indonesia mutual fund AUM lah terhadap GDP itu cuma 5%, dari dulu sampai sekarang nggak berubah gitu. Dulu sempat naik terus sekarang turun lagi 5% gitu. Sedangkan India dari 12% jadi 27% bro, kalau lihat datanya. Banyak kapok kali bro, kalau Nah di Indo. Ya karena salah satunya ya karena mereka sering rugi gitu ya. Salah satu yang menurut gue kurang tepat juga itu sebenarnya kayak IPO yang nggak jelas ya. IPO nggak jelas itu lo tahu tujuannya nggak baik gitu kan. Perusahaannya ada yang dulu gue ngeliat perusahaan apa gitu ya, gue lupa. Ada di prospektusnya mau bayar utang ke warung Bu Siti gitu. Gitu. Terus nama PT juga mencurigakan banget gitu ya. Jadi itu kan sebenarnya niatnya, gue tahu itu niatnya jahat, gak usah ini aja gue tahu niatnya jahat gitu ya. Nah mungkin jumlahnya kecil gitu ya, tapi kalau lu kumpulin jadi gede juga. Satu itu bisa cuma 20-30 M ya. Gue ada ngobrol-ngobrol sama ini bisa 20-30 M lebih gitu ya. Nah kalau sehari bisa banyak banget ya, habis lama-lama duit retail. Makanya dulu sedih banget bro, yang itu yang ketahuan nyogok itu loh, ya supaya mereka bisa IPO. Ya kalau misalnya kayak gitu, yang dirugikan retail, ya retailnya rugi, akhirnya jadi kayak gini. Orang nggak ada yang mau invest. Malah kalau saham-saham Konglo yang banyak di ini menurut gue malah sebenarnya malah menguntungkan gak sih? Karena yang pegang juga retail, kita jualnya juga ke foreign gitu kan. Oh ya kalau misalnya bisa masuk ke MSCI ya. Iya. Dari sisi bisnis, misalnya balik lagi ke Pak PP bikin duit ya mungkin dia bisa membangun listrik, which is yang benefit juga negara kita gitu kan. Benar kalau misalnya bikin solar panel di sini. Iya, listrik kita jadi nggak mati lampu terus bro. Iya. So kita juga defisit terus bro. Apapun yang mendukung supaya kita jadi ekspor naik kan jadi bagus. Betul. Sebenarnya kan. Iya. Ada apa lagi bro? Kira-kira data yang menarik yang bisa di-share? Ini gue cuma kasih beberapa ini ya. Indonesia tuh secara market ya, lu bandingin sama Thailand apa segala macam gitu ya. Stock value trading per GDP-nya tuh kecil banget. Jadi capital market kita harus lebih ditingkatkan lah ya. Iya. Kalau misalnya performa perusahaannya bagus, harusnya sahamnya juga inilah naik. Iya. Terus kalau misalnya kebalikan, kalau misalnya kita ngomongin weightingnya MSCI ya, apakah weightingnya India di passive fund itu tuh naik terus atau kayak gimana? Gue ada datanya nih. Ada datanya. Oke, menarik. Nah ini country weight. Ini country weight gue tarik dari tahun 2010 gitu ya. Panjang tuh. Nah ini Indonesia nih yang warna biru tua. Sorry nih warnanya kurang jelas gitu ya. Basically Indonesia arahnya kalau bisa lu lihat turun gitu weightingnya. Menyedihkan banget. Kalau India naik gitu ya. Iya. Tapi ya ini nggak bisa disalahin juga ya karena emang India kan source of IT-nya negara-negara berkembang, negara-negara maju gitu ya. Iya. Ya gitu. Jadi emang secara negara ya mereka kualitasnya menang aja gitu sih. Iya. Tapi emang kita turun kan dari 2% jadi 1,5%. Kayak menurut lu ya kayak apa yang bisa mengakibatkan Indonesia supaya minimal gue nggak usah ngomongin naik deh, tapi minimal jangan turun dulu gitu. Kan kita baru diturunin dari 2% jadi 1,5%. Gimana caranya gitu? Apa yang mengakibatkan asing ini malah ngelihat Indonesia nggak menarik gitu? Ya itu nggak ada jalan lain ya, harus secara ekonomi lebih bagus. Terus mungkin ya harus lebih banyak lokal champion ya. Jadi ini dalam arti gini, ini menurut gue menarik ya. Jadi gini ya, menurut gue Goto itu nggak seharusnya jadi begini. Gimana maksudnya? Goto ini kan basically udah didominasi sama asing ya. Benar. Tokped udah diambil sama TikTok. Terus Gojek ya sebentar lagi merge sama Grab. Ya. Gitu kan. Rumornya gitu ya. Jadi sebenarnya gini ya. Grab sama Shopee atau TikTok. TikTok sih enggak lah. Tapi Shopee lah. Shopee sama ini. Market tergedenya dari mana? Indonesia. Ya kan? Grab itu market tergede dari mana? 60% Indonesia. Kalau dia ngebrok ke foreign tuh yang dipromot kita penetrasi di Indonesia tinggi gitu kan, segala macam gitu kan. Di luar itu of course di Malaysia gue make money apa segala macam, tapi yang dilihat sebenarnya potensinya Indonesia. Nah, kenapa kok kita nggak punya local champion padahal market kita tuan rumah nih. Kok malah yang menang Grab gitu kan. Menurut gue itu kurang proteksionisme sih awalnya ya.
Karena ibaratnya gini ya, waktu Goto masih kecil, itu ibaratnya lu masih bayi bro, masih rugi, belum bisa jalan sendiri gitu ya, Gojek gitu ya. Kenapa lu invite competition dari asing gitu? Harusnya lu blok. Nah seperti China contohnya. China waktu Alibaba masih kecil dia nggak kasih tuh Amazon masuk. Baidu waktu masih kecil, Google nggak dikasih, sampai sekarang pun nggak dikasih masuk gitu ya. Menarik, harusnya kayak gitu ya. Harusnya kayak gitu. Orang kita tuan rumah kok gitu kan. Nah kalau emang ada anti monopoli whatever, tapi gini, lu boleh compete sama lokal, tapi jangan foreign masuk dong. Nah terus Gojek itu mulai ketinggalan sama Grab tuh kenapa? Karena waktu itu si Grab akuisisi Uber. Sebenarnya bukan akuisisi Uber ya. Jadi Uber ini dia strategic exit lah. Jadi si Uber ini jual bisnis Asianya ke Grab, tapi dia in exchange si Uber dapat shares gitu kan. Nah, kalau gue jadi Uber, gue tetap pasti akan milih Grab karena si Grab ini kuat di Malaysia dia make money dan dia penetrasinya lebih gede gitu ya. Di Indonesia dia belum make money, tapi di Malaysia udah make money gitu kan. Nah harus coba lu balik, coba di Indonesia si Gojek make money gitu, pasti sih itunya ada kemungkinan milihnya Indonesia gitu kan. Iya benar. Iya. Coba kalau misalnya sekarang kayak gimana bro? Kan kalau misalnya sekarang gue lihat, gue sangat sependapat bro. Kayak kita tuh nggak ada local champion, itu sangat sependapat dan sedih banget lah gitu. Dan ini bukan ngomongin dari segi teknologi sektor juga ya, tapi yang kayak apapun lah, mobil, habis itu apa kayak even baju kita kalah. Kayak sekarang kita bikin apapun kalah bro. Kayak termasuk ya teman-teman tau lah kalau misalnya teman-teman, gue pernah beli as simple as keychain bro. Keychain gue produksi di Indonesia yang custom, itu harganya bisa 2-3 kali lipat daripada gue bikin di Cina. Habis itu gue ini naik kapal ribuan kilometer ke Indonesia, itu lebih murah bro dari Cina bro, 5 kali lipat lah, 3 kali lipat gitu kan. Local champion kita tuh nggak ada. Nah tapi sekarang ya kalau misalnya kita di posisi ini, ada lah bro, kan kayak Indofood lah local champion. Aduh, Afrika bro, itu mereka nguasain loh. Oke lah, ada lah. Nggak boleh terlalu pesimis. Iya benar-benar. Iya. Nah, cuman ya, apa ya? Kalau misalnya sekarang alternatifnya apa? Misalnya gini, tadi lu bilang oke, kalau misalnya di China kan mereka caranya ngeblok. Makanya mereka punya local championnya banyak kan. Dari Didi lah, ke Baidu lah, ke Alibaba gitu kan. Tapi sekarang kan kita di posisi udah ketelatan kan. Maksudnya kalau misalnya kita blok, misal kita contohnya gue, kita nggak boleh impor kitchen, atau kita nggak boleh impor mobil, atau kita nggak boleh impor handphone gitu yang dari China. Artinya kan alternatifnya kita sekarang bakal terpaksa di offer produk yang jauh lebih mahal. Soalnya ini kan di blok dan kita belum ready gitu. Terus gimana bro way outnya kalau kayak gitu? Apalagi protectionism bisa dilakukan sekarang kalau kayak gitu. Ya itu ya benar-benar harus secara perusahaan competitiveness-nya harus naik ya. Labornya harus kerja lebih giat ya. Kita sebagai warga Indonesia ya harus productivity naik aja gitu. Kayak Vietnam itu, ini gue diceritain beberapa foreign client ya, kenapa mereka lebih prefer Vietnam dibanding Indonesia contohnya gitu ya. Vietnam itu semangat juang orangnya lebih tinggi-tinggi bro. Jadi mereka tuh bisa kerja sampai malam, terus masih ngambil kelas lagi, masih ini lagi, jadi mereka multi ini. Ya basically mereka lebih lapar aja gitu. Ya kalau lu mau kompetitif ya mau nggak mau ya harus meningkatkan secara kualitas human resource, dan regulator juga harus membantu ya. Yang mana yang kita kurang kita protect dulu gitu. Iya. Harus ada ya dari rakyatnya juga harus lebih kompetitif gitu ya. Itu harus bareng-bareng lah ya. Iya bareng-bareng. Pemerintahnya juga, karena juga. Ya, tapi sebenarnya Indonesia ya to be fair advantage-nya gede ya, karena kan resource kita besar gitu ya. Ya, kalau misalnya lu mau bangun suatu negara kan yang paling penting itu adalah resource, satu, kedua human resource, ya kan, sama capital, sama lagi teknologi yang keempat gitu kan. Sama satu lagi politiknya bro. Politik ya hopefully better lah ya sekarang. Hopefully. Tapi kalau misalnya lu ngelihat kebijakannya yang baru dikeluarin ya, misalnya kayak FCA, lalu kan sebentar lagi mau ada short selling gitu kan. Nah itu lu sebagai orang yang basically live and breathe dari investment gitu ya. Kayak lu ngeliat ini gimana? Positif atau kayak gimana? Kalau FCA gue sih merasa nggak kurang ini ya, agak aneh gitu ya. Karena kalau emang lu mau nambah likuiditas, lu mau orang bisa keluar gitu ya FCA, lu buka aja. Nggak usah dipakai FCA sistem bidding gitu ya. Lu buka aja limit dari 50 sampai ke 1 gitu kan. Toh juga ada transaksi mungkin lebih liquid gitu ya. Nah FCA ini gue tau lah ada beberapa orang yang malah diuntungkan, ada malah seneng gitu ya. Tapi sebenarnya kalau secara
global gitu ya, aturan ini agak aneh sih ya. Kayak contoh gue lihat ada saham kemarin, ini saham yang cukup menurut gue cukup menarik, dan broker-broker udah nulis, dan bahkan foreign pun tarik WiFi gitu ya. WiFi ini ceritanya menarik ya. Foreign tuh sempat beli gue lihat gitu. Tapi tiba-tiba di FCA. Nah, foreign ini juga bengong kali ini apaan nih? Gue habis beli kok FCA gitu kan. Makhluk apa FCA? Di market gue nggak ada nih begini ya. Lama-lama foreignnya keluar gitu kan. Gitu. Peraturan kita bikin sendiri. Itu agak ya. aneh gitu. Gitu kan. Jadi ya kalau bisa ya lebih ini ya ditingkatkan lah ya. Jangan yang terlalu bikin aneh-aneh lah gitu. Ya karena pasti kita tinggal nggak ngikutin aja. Kan di luar udah ada nih yang best practice-nya. Kenapa kita nggak ngikutin? Iya, di luar sebenarnya ada juga, tapi itu buat khusus saham-saham yang mungkin yang fraud, yang apa gitu ya. Kalau di Indonesia nih gue lihat terlalu sering di UMA terus FCA gitu ya. Kadang-kadang UMA juga agak-agak nggak jelas menurut gue. UMA itu ya, lu gini ya, lu masuk UMA nih, besok keluar, terus naik, disuspend lagi, di UMA lagi. Tapi gue nggak tahu sebagai investor, gue nggak tahu nih kenapa gue di UMA nggak even ada ininya. Iya, kalau ada penjelasan deh gitu kan. Kalau misalnya rule booknya itu jelas, mungkin. Sekarang gini ya, kalau gue saham masuk naik terus UMA gitu ya. Oke, UMA kan. Gue merasa saham ini ada masalah dong. Terus besoknya keluar, berarti masalah udah selesai dong. Terus kok naik di UMA lagi? Kenapa? Gitu. Apa salahnya gitu? Padahal mungkin ya emang ada market yang beli aja gitu kan. Kan gue merasanya, oh ini saham berarti udah aman ya, berarti boleh beli lagi dong. Terus di UMA lagi gitu kan. Terus abis itu UMA FCA gitu kan. Nah FCA kita udah gak tahu deh arahnya kemana. Ke atas ke bawah gue juga gak tahu gitu kan. Cuma bandar yang tahu gitu. Dan biasanya kayak gitu naik 10% atau turun 10% misalnya. Itu arah air. Iya sebenarnya gak boleh terlalu banyak intervensi ya menurut gue ya. Kalau market ya. Maksudnya supply demand tadi ya. Lu bisa, kita boleh argue, kita boleh saling argue. Kayak contoh saham brand tadi P-nya 500, ada yang suka, ada yang suka. Ada yang gak suka, ada yang suka gitu kan. Itu kan market yang menentukan. Nah, semakin banyak intervensi nih, ibaratnya kalau lu main basket, main bola gitu ya, wasitnya tiap berapa detik nge-prep gitu, malas gak nontonnya bro? Iya. Iya. Dan aturan gak jelas gitu kan? Iya. Soalnya banyak subjektivitasnya juga gitu kan. Itu yang. Iya. Tapi gue melihat sih sebenarnya mereka udah mulai terima masukan ya. Jadi sekarang mulai ngomongnya itu kemajuan gitu ya. Tapi bisa lebih ditingkatkan lah. Kalau misalnya short selling menurut lu kayak gimana? Kalau short selling sebenarnya gue agree sih, gue pro gitu. Karena kalau short selling itu kan sebenarnya lu memfasilitasi market supaya lebih bebas berpendapat. Nah daripada nih lu ya ribut-ribut di sosial media, saham ini jelek ya, lu provide aja. Lu kalau merasa lu jelek lu short aja gitu. Ya kan? Prove by action. Gitu. You can make money kalau merasa bener lu make money gitu. Tapi jeleknya short selling kita tuh belum baru cuma satu hari intraday gitu. Kalau intraday kita nggak bisa take a view dalam satu hari lah bro. Iya benar. Susah gitu kan. Iya, berarti apa nih bro? Kayak ada nggak masukan-masukan lain buat regulator gitu ya untuk ujung-ujungnya supaya retail kita bisa make money, kita bisa lebih rame. Ujung-ujungnya tadi kan kita udah bilang juga kalau bisa make money, ekonominya lebih bagus dan ya overall lebih baik lah gitu. Iya, satu gini ya, harusnya jangan terlalu banyak intervensi kalau menurut gue ya. Biarkin aja, kecuali saham-saham ini tertuduh fraud gitu, ada penggelapan dana apa segala macam. Nah itu memang mencurigakan, itu boleh lah lu suspend segala macam. Tapi kalau cuma karena naik gitu harusnya biarin aja gitu. Nah kripto dan segala macam tuh naik sehari bisa berapa ratus persen. Jangan kan kripto deh, US stocks itu sehari bisa naik 100% juga bisa gitu kan. Nggak apa-apa tuh, nggak disuspend, nggak diapa gitu kan. Valuationnya yang nggak masuk akal lebih banyak lagi gitu. Gue belum sempat cerita, gue ada satu saham gue beli namanya Oklo bro. Oklo itu nuklir di US. Itu revenue-nya 0. Valuation-nya 100 triliun. Jadi sebenarnya valuasi itu market yang menentukan. Nggak pernah tuh disuspend. Tapi sahamnya itu naik dari 20 sekarang udah 50-an. Dulu gue jual di 40 karena gue takut gitu. Ternyata masih naik lagi gitu. Tapi nggak disuspend, nggak diapa gitu kan. Iya. Gitu. Jadi padahal ya kalau misalnya lihat PR-nya berapa tuh bro? Gitu. Iya PR-nya ya tidak jangan terhingga. PR bro, revenue aja nggak ada. Berarti tidak terhingga. Ada. Masih konsep gitu kan. Masih konsep. Iya. Jadi ya maksudnya nggak usah terlalu diintervensi gitu. Iya. Terus kalau misalnya di luar dari policy yang oleh regulator ya, ada lagi nggak sih? Ada apa lagi sih kayak kondisi-kondisi yang lain ya, yang kita nih harus perbaiki supaya bisa lebih menarik buat orang-orang asing gitu? Ya gini ya ujungnya kan kita mau pokoknya investor kita make money gitu ya. Kalau ya tadi ya kalau itu apa? Regulator harus suportif. Terus barang-barangnya harus local champion tadi gitu ya. Terus kalau supaya lebih ini lagi ya ya dua itu aja sih. Ya sama investornya harus lebih
pintar menangkap peluang ya. Kalau itu dari masing-masing harus lebih banyak belajar aja gitu kan. Iya. Tapi kalau gue mau kasih lihat ini sebenarnya bro. Iya. Jadi ada beberapa ya. Ini Indonesia. Ini menurut gue agak menyedihkan sih. Apa ya ini? udahlah. Jadi ini data saham sama kepemilikan. Tadi kan ada nih gue bikin retailnya make money gitu ya. Nah Indonesia gue bikin beberapa contoh kasus-kasus saham di Indonesia. Jadi emang di gudang nggak. Ini contoh beberapa saham yang gede-gede, big caps, used to be big caps, gudang garam contohnya gitu ya. Ini kalau lu lihat retailnya beli terus, foreign-nya keluar, local fund-nya keluar. Jadi retail udah pasti lose money kalau lihat dari sini gitu ya. Semen Gresik juga sama gitu ya. Unilever juga sama gitu ya. Oh, kalau misalnya sahamnya turun, retail berarti foreign-nya itu keluar, yang nangkepin retailnya gitu ya. Iya bisa retail gitu. seperti ini kan, berarti chartnya kan? Ya kalau lihat dari sini chartnya begitu sih. Ini gue lihat dari data kese ya. Jadi kepemilikan yang naik siapa gitu. Nah gitu. Mereka pikir, kenapa bisa begini ya? Karena sebenarnya kurang informasi bro. Mereka pikir by the dip, ternyata ada the dip of the dip, habis ada the dip of the dip of the dip lagi. Oke. Jadi ini bukan ini ya. Emang kalau di sisi retail sebenarnya informasi yang didapat tuh kalah dibanding foreign atau insti. Nah kenapa begitu ya? Karena kalau di retail kita biasa nggak dapat akses ke manajemen, nggak bisa ngomong ke. Sekarang sih udah mulai inilah ya, udah mulai rata gitu. Tapi dulu kan susah banget loh. Dan lu lihat saham ini ya rely cuma sama satu data, which is historical data gitu. Padahal kalau bisnis ini sebenarnya yang dilihat itu future, gitu kan? Berarti apa masukannya? Apakah gimana caranya supaya kita ini lebih terinformasi lagi gitu? Sebenarnya sekarang udah cukup bagus ya, banyaknya youtuber yang udah mulai bahas apa segala macam. Jadi sebenarnya informasi itu udah mulai menyebar gitu ya. Terus ada, tapi juga dari sisi ini datanya harus lebih terbuka sih menurut gue ya. Karena gini ya bro ya, ini gue salah satu yang pro kalau broker itu dibuka. Banyak waktu kan broker dulu sempat dibuka, sekarang ditutup gitu ya. Menurut gue buat apa gitu? Karena gini ya, di luar emang nggak banyak market yang buka. Ada, badly yang buka ada. Taiwan satu, dia buka broker juga. Broker itu yang pakai banyakan lokal. Yang liatin tiap hari lokal, yang bisa duduk di monitor tiap hari. Kalau foreign kan mereka lagi tidur bro, jamnya beda gitu ya. Jadi lokal itu pakai data ini buat make decision, gitu kan. Nah tapi sekarang ditutup, jadi buta gitu. Kita tengah hari nggak tahu nih siapa yang jualan, gitu apa segala macam gitu ya. Nah, secara bursa bilangnya ini biar adil gitu. Tapi adil apanya? Lo tahu nggak berapa banyak orang Indonesia subscribe Bloomberg? Sedikit retail sekali. hampir nggak ada gitu kan. Foreign tuh hampir semuanya punya Bloomberg bro. Dan di Bloomberg tuh ada yang namanya IOI gitu ya. Lu bisa lihat order, nggak semuanya, tapi lu bisa lihat order foreign kira-kira hari ini berapa, apa segala macam gitu. Jadi informasi yang didapat sama foreign, sama retail itu jauh. Jadi secara praktek malah foreign sekarang informasinya lebih banyak daripada retail gitu. Jauh lebih banyak. Bloomberg itu aja deh, Bloomberg aja mereka bisa lihat anything within seconds gitu kan. Benar. Jadi datanya aja udah nggak sebanding nih. Gimana kita mau compete gitu kan? Gitu. Nah sebenarnya salah satunya ya broker tadi harusnya dibuka aja gitu. Karena menurut gue nih ya, kalau tengah hari lu tahu kemarin BRI yang jual foreign masih segini banyak gitu. Kita nggak mau beli. Yang nyangkut nggak sebanyak ini. Benar. Itu kan advantage lokal, ngapain lu cabut gitu kan? Benar. Lu tuan rumah kok. Malah kita kalau misalnya kita berarti berbalik arah ya. Kalau misalnya Amerika, Cina segala macam protectionism. Kalau misalnya kita tidak ada protectionism, justru nggak boleh ada protectionism. Hopefully ke depannya inilah ya. Bisa lebih baik lah harapannya. Iya. Tadi gue lihat dari chart BRI, apa tuh bro? BRI, soalnya BRI ini menarik. Kalau BRI ini gue cuma pengen lihat, ini juga mirip-mirip. Jadi retailnya beli, foreignnya keluar semua gitu. Dan ini gue lihat yang panjang ya bro. Ini gue lihat dari tahun 2015 yang gue sempat bilang di awal tadi. Jadi BRI ini tadinya yang megang itu sekitar 35%, tiba-tiba sekarang tinggal 30% foreignnya. Foreign long-nya. Jadi ini foreign long yang keluar. Kalau tebakan gue ini pasti foreign long yang keluar. Nah, apakah yang mereka pikirkan ya banyak spekulasinya, kita nggak tahu itu ya, mungkin karena AI, mungkin karena mereka lihat secara fundamental udah nggak menarik, I don't know ya gitu. Iya, tapi intinya mereka keluar, intinya mereka keluar dan intinya yang dan mereka keluar pun masih punya 30%. Jadi I don't know mereka keluar lagi atau mereka beli balik, I don't know gitu kan. Benar. Berarti apakah kalau misalnya kita lihat kayak gini, seharusnya kan kalau gitu retail jangan masuk dulu sampai si
foreign, ada story kenapa mereka mau masuk ke Indonesia lagi gitu kan? Sebenarnya ya jujur gue nggak ini ya. Ini kan semua bebas berpendapat gitu ya. Gue juga belum tentu benar. Ada orang yang merasa kalau lu merasa murah ada value-nya bisa dividen, ya why not? Yeah. Justru ini kesempatan lu untuk beli gitu. Yeah. Tapi kalau ada yang nggak percaya, argumen orang kan masing-masing beda gitu ya. Jadi kalau dia nggak percaya ya silakan jual gitu kan. Iya benar. Tapi kalau misalnya kita ngomongin outlook ya bro, menurut lu kayak gimana? Kayak IHSG dalam waktu 1 tahun ke depan? Kalau gue jujur, gue nggak terlalu bullish sama Indonesia ya. Karena bukan dari faktor internal, tapi gue lebih dari faktor eksternal tadi yang AI tadi. Ada yang lebih menarik di luar gitu ya. Nah, gue cuma ngeliat gini ya, gue sebagai investor asing, gue cari tempat di mana yang growth-nya paling tinggi gitu kan ya. Nah, kalau lu lihat EPS forecast gitu ya, Nasdaq itu jauh lebih tinggi daripada forecast-nya IHSG. Nah, buat apa gue serap office di Indonesia yang mesti jauh-jauh, gue mesti kirim orang, mesti sewain apartemen apa segala macem. Minimal di negara lokal gue ada growth yang lebih tinggi. Gitu. Benar. Jadi asing itu kemungkinan sementara nggak akan tertarik sama Indonesia. Nah, jadi yang saham-saham yang kepemilikan asing tinggi menurut gue agak berisiko gitu. Karena asingnya bisa aja keluar. Iya, berarti ya supaya itu muter balik dari ekonomi Indonesia harus harus menarik dan growth-nya harus kencang gitu-gitu kan. Baru mereka mau balik lagi gitu ya. Betul. Ya, dan sekarang bukan salahnya siapa-siapa karena ada new industry yang emang growth-nya luar biasa aja sih. Terlalu baik dia, bukan salah siapa-siapa. Terlalu baik. Terlalu ramah. Emang faktor eksternal lebih, gue jujur ini menurut gue lebih faktor eksternal. Gitu. Ya. Faktor internal ada problem dikit ya karena namanya baru ganti rejim gitu ya. Ganti rejim kan pasti ada perubahan-perubahan policy apa segala macam. Tapi bukan berarti di Indonesia sepenuhnya buruk gitu. Menurut gue tetap ada opportunity make money, biarpun secara makro jelek, tapi ya pilih sahamnya mesti lebih hati-hati aja gitu. Ya, berarti apa nih bro? Kayak mungkin final advice dari lo ya buat investor-investor di Indonesia lah. Apakah ngelirik saham US gitu? Saya tahu kayak gimana gitu. Atau saham Indo harus berubah? Nanti gue dituduh ini lagi mengkompori capital outflow. Gue gak mau lagi gitu. Itu kan kebetulan masing-masing. Cuma ya gue cuma lihat ya daripada kita bangkrut jadi sama AI, mendingan kita ikut cuan dari mereka gitu. Gitu. Ya, supaya harus terus belajar dan explore. Itulah ya. Di Indonesia ya inilah ya yang kita perlu perhatikan, pergantian rejim ini ya. Biasanya kan setiap pergantian rejim ada grup-grup yang dapat benefit lebih besar dibanding grup sebelah. Itu sebenarnya tema yang menarik sih ya buat Indonesia. Kunci itu, tema menarik ya, grup-grup yang dapat benefit dari rejim. Iya. Apalagi bro? Atau udah cukup di situ? Ya sementara itu dulu kali ya. Siap. Oke. Thank you banget nih bro atas waktunya ini. Pertama kali gue inilah ya kita bisa diskusi bareng. Siapa tahu kita bisa jadi langganan bro, supaya kasih masukan dan pencerahan. Nih teman-teman butuh support bro, supaya retailnya jangan rugi, jangan kita nih yang malah mikul exitnya asing-asing. Tapi retail gue juga belum tentu cuan bro. Jadi emang market ini kan arena battle susah gitu ya. Jadi udah susah jangan dipersulit gitu kalau bisa. Udah susah jangan dipersulit. Kalau bisa lebih pro lokal lah gitu. Kasih kita advantage dong. Gitu. Setuju harus gitu. Thank you banget bro atas waktunya bro. Thank you. Oke.